Anda kembali di Indosiar, pemirsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran di Indonesia mayoritas berusia muda, mulai dari umur 15 hingga 24 tahun, dengan jumlah mencapai 3,55 juta orang. Jumlah pengangguran di Indonesia mayoritas berusia muda. Kondisi ini terlihat berdasarkan data keadaan Angkatan Kerja Februari 2025 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Dari total jumlah pengangguran yang tercatat per Februari 2025, sebanyak 7,28 juta orang mayoritas berusia 15 hingga 24 tahun dengan jumlah mencapai 3,55 juta orang. Lalu urutan kedua ialah berusia 25 hingga 34 tahun dengan jumlah sebanyak 1,9 juta orang. Adapun jumlah pengangguran di Indonesia per Februari yang sebanyak 7,82 juta orang itu juga lebih tinggi dibandingkan catatan Februari 2024 yang sebanyak 7,19 juta orang. Meski jumlah pengangguran meningkat, data pada periode itu juga mencatat jumlah orang yang bekerja masih tumbuh tinggi sebanyak 145,77 juta orang. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Limpo membantah fase krisis dalam lapangan kerja. Yasir Limpo bahkan optimis iklim investasi yang tengah meningkat saat ini bisa membuka lapangan kerja sebesar-besarnya. Pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan merespon banyaknya video fenomena antrian pelamar kerja yang membludak beberapa waktu terakhir. Menaker Yasir Limpo menegaskan kesempatan dan juga peluang lapangan kerja masih terbuka lebar di Indonesia, bahwa dunia usaha memerlukan iklim investasi yang dapat memberikan multiplier efek pada penciptaan lapangan kerja baru. Untuk itu, pemirsa, semua pihak untuk bersama-sama meningkatkan ekosistem yang positif di sektor pasar kerja di dalam negeri. Saya percaya bahwa ternyata yang diperlukan oleh bangsa ini adalah kolaborasi. Bahasa saya itu adalah connecting dots. Kami punya network yang selama ini kemudian mereka sebenarnya siap bekerja, tapi tidak tahu kemana mereka kemudian bisa bekerja. Hadir bersama kita teman-teman dari kawasan industri. Kami industri, selama ini kami mencari siapa disabilitas yang siap bekerja. Inilah yang kita sebut dengan connecting dots. Itulah kunci dari kolaborasi. Tapi ternyata teman-teman nggak cukup connecting dots, ya. Permasalahan kita ternyata semakin kompleks, tuntutan global, geopolitik yang tidak menentu, ekonomi turun semua, PHK itu tidak hanya di negeri Indonesia, semua juga sama. Bill Gates baru mem-PHK 9.000 orang. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia secara resmi menawarkan 18 proyek hilirisasi dengan nilai investasi sebesar 618,13 triliun rupiah ke Danantara. Investasi hilirisasi tersebut mulai dari hilirisasi mineral dan juga batu bara, kemudian hilirisasi pertanian, kelautan dan perikanan, hilirisasi transisi energi hingga hilirisasi ketahanan energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia secara resmi menyerahkan dokumen prastudi kelayakan proyek prioritas hilirisasi dan ketahanan energi nasional kepada Chief Executive Officer atau CEO Danantara, Rosan Roslani. Dalam dokumen prastudi tersebut memuat 18 proyek hilirisasi dengan nilai investasi sebesar 618,13 triliun rupiah. Menteri ESDM menegaskan proyek-proyek hilirisasi tersebut terdiri dari 8 hilirisasi mineral dan batu bara, 3 hilirisasi pertanian, 3 hilirisasi kelautan dan perikanan, 2 hilirisasi transisi energi, dan 2 hilirisasi ketahanan energi. Menteri ESDM Bahlil menegaskan dokumen tersebut sudah melalui berbagai proses kajian yang melibatkan akademisi, pengusaha, dan mitra teknologi, Danantara sendiri sebagai pelaksana utama proyek. Kami sudah ada sekitar 18 proyek yang sudah siap pra-FS-nya, Pak Kepala Danantara, dengan total investasi sebesar 38,63 miliar US dollar atau setara dengan 618,3 triliun rupiah. Ini di luar ekosistem baterai mobil khusus yang kita akan bangun sesuai dengan arahan Bapak Presiden dalam Ratas. Yang berikut kami juga melaporkan bahwa dari 18 proyek tersebut
8 proyek hilirisasi di sektor mineral dan batu bara, 2 proyek tentang transisi energi, 2 proyek ketahanan energi, 3 proyek hilirisasi pertanian, serta 3 proyek hilirisasi kelautan dan perikanan. Bahlil menambahkan bahwa 18 proyek tersebut dinilai sebagai salah satu sumber pendapatan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan diproyeksikan mampu menciptakan lapangan pekerjaan hingga 300.000. Dan sebagian proyek yang ditawarkan ke Danantara ini sudah siap dijalankan dalam waktu dekat. Sementara itu pemirsa, CEO Danantara Ruslan Ruslani menegaskan siap menjalankan tawaran investasi 18 proyek hilirisasi dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Pemirsa, 18 proyek hilirisasi senilai 618,13 triliun rupiah yang ditawarkan, diantaranya terdiri dari proyek hilirisasi mineral dan batu bara, pertanian, kelautan dan perikanan, hilirisasi transisi energi, serta hilirisasi ketahanan energi. CEO Danantara optimis bisa memulai proyek hilirisasi di tahun ini yang diperkirakan bisa meningkatkan lapangan kerja secara bersamaan. Dari total 18 proyek yang kurang lebih nilainya 618 triliun itu akan menghasilkan lapangan pekerjaan lebih dari 270.000 orang, karena salah satu tugas utama kita adalah bagaimana dalam setiap investasi yang kita lakukan itu akan memberikan atau menghasilkan penciptaan lapangan pekerjaan tentunya yang berkualitas. Dari investasi yang masuk di kuartal di kuartal kedua atau dalam semester, kalau dalam satu semester itu kurang lebih kontribusinya dari 950 triliun lebih itu mencapai 30%. Itu berasal dari hilirisasi. Korban meninggal dunia di Indonesia, seorang terluka dalam Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Kate berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam. Sindo News TV Beyond Headline. Ini mereka yang punya semangat belajar namun hanya jadi impian. Mari budayakan membaca dan perjuangkan mereka agar gemar membaca sejak dini. Terus berikan bantuan fasilitas rumah baca agar mereka giat belajar.